Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua dimanapun berada. Semoga pagi ini kalian semua tetap bersemangat belajar, walaupun dalam keadaan pandemi corona yang mengharuskan anak-anak belajar dari rumah. Anak-anakku yang solih dan solihah, marilah kita awali pembelajaran kali ini dengan bersama-sama membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan berdoa bersama-sama sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Pada kesempatan kali ini kita bersama-sama akan belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dengan tema keteladanan Rasulullah SAW dan sahabatnya. Subtema kejujuran dan kasih sayang Rasulullah SAW. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, mengetahui kisah Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, menceritakan kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Nah, hari ini Pak Guru ingin menyampaikan salah satu idola umat manusia yang tiada duanya. Siapakah dia? Iya, pintar anak-anakku salih. Beliau adalah Rasulullah SAW. Yuk kita simak firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 21 berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat dari Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Bagaimana anak-anakku? Sudah menyimak firman Allah SWT dalam surat Al-Ahzab ayat 21 tadi ya? Artinya, kita sebagai seorang muslim sudah punya contoh, teladan, bahkan idola yang sangat jelas dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik itu dalam hal beribadah kepada Allah maupun dalam berhubungan dengan orang lain. Baik, anak-anakku yang soleh dan solihah, banyak sekali contoh keteladanan yang bisa kita tiru dari Rasulullah SAW sebagai bekal hidup kita di dunia dan di akhirat. Nah, sebelum kita simak beberapa contoh keteladanan Rasulullah, yuk kita simak video berikut ini. Pasti kamu tidak bisa menangkapnya. Yes, hampir saja. Wah, hebat juga sih Samil. Tendangan begitu bisa ditepis. Iya, seru sekali pertandingan ini. Mohan, siap-siap. Oke. Loh? Mohan, kenapa dikasih sama musuh sih? Terima toh, awas ada Dodo. Nah, ini kesempatan. Dodo rebut bolanya. Wah, gawat. Dodo mengejarku. Bagaimana cara Dodo merebut bolaku? Awas kamu, Dok. Kali ini Syamil pasti tidak bisa menangkap bola tendanganku. Kali ini kamu pasti menang, Syamil. Ayo, Dok, keluarkan seluruh kemampuanmu. Terimalah. Magic Kick. Wah, apa-apaan ini, Dok? Kok putaran bolanya jadi begitu sih? Kacau nih. Belum tahu dia. Yeay! Wah, pertandingannya seru sekali ya. Ayo, Dok. Iya, ayo. Wah, kamu hebat, Dok. Dodo gitu loh. Tapi Syamil juga hebat. Berapa kali Dodo nendang, tapi cuma satu yang masuk. Itu juga kebetulan. Dok, enaknya kita minum es nih. Iya, Dok, betul. Kamu beliin kita dong, kan kamu yang menang. Kalian kebiasaan. Orang Dodo nggak bawa uang juga. Ya.
Tenang, kalian tidak usah khawatir, kan ada bos. Giliran begini aja kan Nadia deh. Habis, karena dia kan orangnya baik, udah gitu cantik lagi. Dan yang paling penting bawa uang kan? Dasar kalian. Ya sudah, nih uangnya. Beli satu-satu ya, biar tidak rebutan. Loh, memangnya cukup, Kak? Ya cukup lah, Dok. Uangnya kan 5.000. Beli es 4 semuanya 4.000. Jadi masih ada kembalian 1.000. Oh iya ya. Sudah, Dok, cepat. Sudah haus nih. Oke. Ini, iya sabar ya. Ini, Paman, Dodo beli 4 ya. Ini uangnya. ini, Terima kasih, Paman. ya ini kembaliannya. Iya. Terima kasih ya. Segar. Hah? Kok uangnya lebih 1.000? Aha, jangan-jangan bonus nih. Beli jeruk Kemana sih si Dodo? Kok lama benar? Iya nih, Dodo sering tidak beres kalau disuruh begini. Sabar. Ini teman-teman esnya. Maaf ya agak lama, soalnya ramai sekali pembelinya. Akhirnya kamu datang juga, Dok. Kita sudah kehausan tahu. Maaf teman-teman. Oh iya Kak Nadia, ini kembaliannya. Iya. Alhamdulillah. Loh, kamu kok beli jeruknya cuma 1? Ayo, dapat dari mana? Ya belilah. Kan katanya kamu tidak punya uang. Itu betul. Tapi itu sebelum beli es. Setelah beli es, lain cerita. Maksud kamu bagaimana, Dok? Sebenarnya ini rahasia. Tapi karena Kak Nadia yang tanya, ya sudah deh. Dodo ceritakan rahasia sukses Dodo mendapat jeruk ini. Hah? Tadi Dodo beli es dengan uang 5.000. Lalu paman tukang es mengembalikan 2.000. Yang 1.000 Dodo kembalikan ke Kak Nadia. Yang 1.000 lagi Dodo belikan jeruk. Itu dia. Hebat kan? Hah? Itu bukannya hebat, Dok. Kamu mengambil uangnya paman tukang es. Mengambil uangnya paman tukang es. Orang Dodo dikasih. Itu kan bonus buat Dodo. Hah? Paman tukang es itu tahu kalau Dodo mencetak gol dengan hebat. Capek deh. Dodo, berarti kamu itu tidak jujur. Tidak jujur bagaimana, Tok? Kamu nuduh terus ya? Hah? Dodo tahu. Ini karena kamu tidak dapat jeruk kan? Andai dikasih pun aku tidak akan mau kalau begitu cara mendapatkannya. Loh, memangnya Dodo salah? Kan Dodo dikasih. Betul, kamu dikasih, tapi bukan sebagai bonus. Itu pasti karena salah kembalian. Harusnya 1.000 jadi 2.000. Lagian yang bilang itu bonus siapa, Dok? Dodo. Tuh kan, kamu tidak jujur, Do namanya. Hah? Pertama, kamu tidak mengembalikan uang kembalian paman tukang es. Kedua, kamu bilang jeruk itu dibeli dengan uang bonus. Ketiga, kamu kepedean, Dok. Sudah. Syamil, Anto, tidak boleh begitu. Menasehati boleh, tapi jangan sampai membuat orang jadi malu. Dan kamu, Dok, kamu harus tahu apa yang kamu lakukan itu salah. Syamil benar kamu tidak jujur. Memangnya jujur itu apa sih, Kak? Kalau jujur, Dodo tahu. Ya ampun, Dok, tidak jauh dari makanan. Syamil, Anto, kalian tahu? Begini ya, jujur adalah keselarasan antara ucapan dengan perbuatan. Jadi kalau suatu berita sesuai dengan keadaan yang ada, maka dikatakan jujur. Tapi kalau tidak, maka dikatakan dusta. Kejujuran itu ada pada ucapan, juga ada pada perbuatan. Allah mencintai orang yang berbuat jujur, dan mereka akan mendapat pahala serta ridho dari Allah. Sedangkan bagi mereka yang berdusta akan mendapat dosa dan murkanya. Lalu bagaimana dong? Jeruknya kan sudah di dalam perut nih. Kamu yang tanggung dosanya, Dok. Yang tidak jujur kan bukan cuma Dodo. Tuh, Anto juga tidak jujur. Loh, jangan sembarangan nuduh kamu, Dok. Aku cuma minum es saja. Kamu jangan macam-macam, Dok. Itu fitnah namanya. Bukan yang itu, Tok. Lalu yang mana, Dok?
Yang waktu itu, kamu mengembalikan uang belanja ibumu 2.000, tapi yang dikasih kan cuma 1.000. Ingat kan, Tok? Loh, kamu tahu kok diam aja, Dok? Karena Dodo dibagi 500. Pantes. Dodo. Ya sudah, Do. Nih kembalikan uangnya ke paman tukang es tadi. Siap, Bos. Baik, anak-anakku yang soleh dan solihah, sudah lihat kan video tadi? Kira-kira video tadi menjelaskan kepada kita tentang apa ya? Iya, betul. Tentang kejujuran. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita pelajari bersama tentang kejujuran. Jujur artinya adalah berkata apa adanya. Contoh jujur adalah jujur kepada Allah. Di antaranya adalah sholat, kemudian puasa, zakat, dan berdoa kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah jujur kepada diri sendiri. Ini bisa kita lihat contohnya ketika kita tidak mencontek saat ulangan. Kemudian yang ketiga adalah jujur kepada orang lain. Contohnya seperti dalam video tadi, yaitu tentang video kejujuran yang diperankan oleh Dodo dan Syamil. Berikutnya, kita akan melihat bersama-sama tentang manfaat jujur. Apa saja manfaat jujur itu? Yang pertama, dapat dipercaya oleh orang lain. Dan yang kedua, dicintai Allah dan Rasul-Nya. Kemudian yang ketiga, mendapatkan pahala dari Allah SWT. Dan yang keempat, pastinya masuk ke surganya Allah SWT. Allahumma amin. Baik, kemudian untuk contoh keteladan Rasulullah SAW yang berikutnya adalah kasih sayang. Kasih sayang adalah suatu tindakan atau perasaan yang menimbulkan kepedulian. Untuk kasih sayang bisa kita lihat contohnya, yaitu yang pertama adalah kasih sayang terhadap keluarga. Kepada keluarga ini contohnya yaitu dengan cara mendoakan kedua orang tua kita, serta bisa dengan kita taat dan patuh kepada keduanya. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang terhadap anak yatim dengan cara kita menyantuninya. Dan yang ketiga yaitu kasih sayang terhadap tumbuhan, dan kita bisa lakukan dengan cara menyirami tanaman dan merawatnya. Kemudian yang terakhir adalah kasih sayang terhadap hewan, itu dengan cara merawatnya serta memberi makan. Berikutnya, yuk kita tonton bersama contoh kasih sayang Rasulullah SAW terhadap anak yatim saat Idul Fitri tiba. Mari kita saksikan bersama-sama video berikut ini. Seperti yang telah kita ketahui, Nabi Muhammad menaruh perhatian yang sangat besar terhadap anak-anak yatim. Pada suatu hari raya, Nabi Muhammad pergi keluar rumah untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, sementara anak-anak sedang bermain dengan gembira di jalanan. Namun di kejauhan, tampak seorang anak kecil duduk berseberangan dengan mereka yang sedang bermain. Dengan pakaian sederhana dan tampak murung, ia menangis terseduh. Melihat hal itu, Nabi Muhammad segera menghampiri anak tersebut, lalu beliau berkata, "Nak, mengapa kau menangis dan tidak bermain bersama mereka?" Anak kecil itu tidak mengenali bahwa orang dewasa yang sedang berada di hadapannya adalah Nabi Muhammad yang merupakan utusan Allah. Ia pun menjawab, "Paman, ayahku telah meninggal. Ia mengikuti Nabi Muhammad dalam menghadapi musuh di sebuah pertempuran, tetapi ia gugur dalam medan perang tersebut." Nabi Muhammad mendengarkan dengan seksama rangkaian peristiwa dan nasib malang yang menimpa anak tersebut. Anak itu pun melanjutkan ceritanya. "Ibuku menikah lagi. Ia mengambil warisanku yang merupakan peninggalan ayah, sedangkan suaminya mengusirku. Kini aku tak memiliki apapun. Dan hari ini aku melihat teman sebayaku merayakan hari raya bersama ayah mereka. Perasaanku dikuasai oleh kehampaan tanpa ayah. Karena itulah aku menangis." Mendengar penjelasan dari anak malang itu, hati Nabi Muhammad runtuh. Ternyata masih ada anak-anak yatim dari sahabat yang gugur membela agama dan Rasul-Nya di medan perang yang mengalami nasib malang seperti anak itu. Namun Nabi Muhammad segera menguasai diri. Nabi yang duduk berhadapan dengan anak ini segera menggenggam tangannya. "Apakah kau sudi bila aku menjadi ayahmu, Aisyah menjadi ibumu, Ali menjadi pamanmu, Hasan dan Husain sebagai saudaramu, dan Fatimah sebagai saudarimu?" Tanya Nabi Muhammad. Mendengar tawaran itu, anak itu seketika mengerti bahwa yang dihadapannya adalah Nabi Muhammad SAW. "Kenapa tak sudi wahai utusan Allah?"
Jawab anak ini dengan senyum terbuka. Nabi Muhammad kemudian membawa anak angkatnya pulang ke rumah. Di sana anak ini diberikan pakaian terbaik. Ia dipersilahkan makan hingga kenyang. Penampilannya diperhatikan, lalu diberikan wangi-wangian. Setelah selesai, ia pun keluar dari rumah Nabi Muhammad dengan senyum dan wajah bahagia. Melihat penampilannya yang sudah berbeda, para sahabatnya yang semula sedang bermain bersama mulai bertanya, "Sebelum ini kau menangis, tapi kini kau tampak sangat gembira." "Benar sahabatku, tadinya aku lapar, tetapi lihatlah, sekarang tidak lagi, aku sudah kenyang. Dulunya aku memang tidak berpakaian bagus, tetapi kini lihatlah, sekarang aku mengenakan pakaian bagus. Dulu memang aku ini yatim, tetapi sekarang aku memiliki keluarga yang sangat perhatian. Nabi Muhammad ayahku, Aisyah ibuku, Ali pamanku, Hasan dan Husain saudaraku, dan Fatimah saudariku. Bagaimana aku tidak bahagia?" Mendengar cerita sahabatnya, mereka tampak menginginkan nasib serupa. Sampai salah satu dari mereka berkata, "Coba saja ayah kita juga gugur pada peperangan itu, sehingga kita juga diangkat sebagai anak oleh Nabi Muhammad." Lalu waktu terus berjalan, usia semakin bertambah, kebahagiaan anak ini pun lenyap ketika selang beberapa tahun setelah itu, Nabi Muhammad meninggal dunia. Meratapi kepergian ayah angkatnya yang paling mulia, ia keluar rumah dan bersedih. "Sungguh menyedihkan, kini aku kembali terasing, aku bukan siapa-siapa lagi, aku kini menjadi yatim yang kesepian," katanya sambil menangis sedih. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang menyaksikan anak ini segera memeluknya. Sayyidina Abu Bakar kemudian mengambil alih pengasuhannya. Wallahu alam. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita dan semakin percaya terhadap kebesaran dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bagaimana anak-anakku yang solih dan solihah? Sudah ada gambaran tentang apa itu sifat jujur dan kasih sayang yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW? Pak Guru mempunyai beberapa pertanyaan seputar jujur dan kasih sayang. Mari kita saksikan dan kita kerjakan bersama-sama. Baik anak-anakku sekalian, sekian untuk video kali ini. Saya harap anak-anak tetap semangat belajar dan jangan lupa jaga kesehatan. Dari Pak Guru, cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.